kita lanjut aja langsung ke pemantauan insidentil terlebih dahulu. Sebenarnya cukup sederhana. Di Satker masuk ke pemantauan insidentil ataupun yang lainnya, semua menu sama, pemantauan insidentil, semua role sama, punya menu pemantauan insidentil yang sama. Kita klik tambah, kemudian kita pilih tanggal kegiatannya, kemudian pilih informasi tertulis atau inisiatif. Informasi tertulis akan memunculkan opsi-opsi pemantauannya, dasar dari mana, laporan masyarakat, media massa, ataupun yang lainnya. Kemudian inisiatif ini adalah yang tidak ada dasar tertentu, hanya mungkin atau dasar di luar dari informasi tertulis ya, misalnya arahan pimpinan dan lain sebagainya. Yang tidak tertera di sini maka masuknya bisa ke inisiatif sendiri. Yang lainnya masuk ke informasi tertulis. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, rekan di Satker dan KL itu sebenarnya kan biasanya menindaklanjuti hasil apik dan BPK gitu ya, pemeriksaannya. Nah sebenarnya mereka sejatinya melakukan wasdal juga ya, cuman kekurangannya adalah tidak mendokumentasikannya di alur proses wasdal ini dalam bentuk kegiatan wasdal. Nah bisa nanti diarahkan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK dan sebagainya itu dalam bentuk kegiatan pemantauan insidentif ini. Sekarang kita pilih ya dengan dasar ini, kemudian kita buka tiketnya, kemudian kita detailkan, bisa daftar akses, bisa pemantauan. Proses di sini fokusnya adalah mendokumentasikan sebenarnya ya pemantauan, karena kegiatan utamanya tentu kegiatan yang sifatnya real lapangan ya, mungkin ya real lapangan, sehingga ini hanya disebutkan saja, tidak ada proses yang dikendalikan melalui menu wasdal ini. Beda kayak misalnya pengelolaan kan, pemohonan dianggap sahnya lewat tiket tiket pengelolaan. Jadi kalau ini hanya untuk mendokumentasikannya saja, sehingga bisa masuk ke laporan wasdal yang melalui SIMAN. Oke, pertama kita bisa misalnya kalau ada timnya dulu, kita bisa masukkan timnya dulu. Sebagai ketua satu, maka di sini ada warna hijau dan merahnya sebagai indikator pembantu bahwa anggotanya kurang nih, gitu kan, si merah, ketuanya sudah benar satu dan sudah ganjil gitu-nya. Tapi kan aturannya adalah minimal 3 orang ganjil dan harus punya ketua maksimal 1, berarti harus tambah lagi. Dan membantu user yang tidak tahu aturannya bisa tidak tetap salah dan bisa tetap benar. Dan anggota ganjilan tidak terpenuhi, anggotanya masih kurang, ya tambah lagi. Setelah itu baru lengkap anggotanya. Kemudian dia berkegiatan ke lapangan dan mengidentifikasikan ada masalahnya di aset yang mana. Kita pilih asetnya, misalnya 2 aset ini. Kita checklist dan simpan, maka akan bergerak seperti ini, kuning dan abu-abunya. Kemudian kita detilkan satu persatu isinya. Detilnya ada di tombol kode barang warna biru ini. Kemudian kita nyatakan sesuai tidak sesuainya, baik secara administrasi ataupun lapangan. Bisa salah satu saja, misalnya kegiatan lapangan yang tidak sesuai, karena langsung ke lapangan, kita submit, tambah detail. Nah itu nanti ada yang sedang diproses perapihan yang terkait pilihan ketidaksesuaian, karena ini masih double ya, antara di depan sama di dalam detailnya. Lagi kita desain biar bisa mengumpulkan ya, karena
detail ketidaksesuaiannya ini bisa banyak, lebih dari satu, sehingga perlu harus disimpulkan secara total sesuai tidak sesuainya, sesuai detailnya. Ini masih lagi penyesuaian tahap awal lebih detail. Oke, kita anggap ini lapangan tadi tidak sesuai. Ini misalnya temanya pemanfaatan sewa. Opsi-opsi ketidaksesuaiannya seperti ini yang akan di-provide ke laporan model nantinya. Misalnya sewa tanpa persetujuan ternyata ditemukan demikian di lapangan atau pemanfaatan tidak sesuai dengan tujuan yang ada, maka sewa sudah dilakukan namun belum disetujui. Tidak lanjut pemanfaatan, belum ditindaklanjuti atau terdapat pada aplikasi. Kemudian catatannya apa, akan dilakukan apa, kita simpan. Kita tambahkan lagi bisa kalau di tema kedatangan model kita ke sana banyak tema misalnya ya, terkait tema penata usahaan misalnya ada pencatatan ganda dalam satu fase, catatannya akan lakukan. Harus ada yang tidak sesuai ya, perlu bisa disimpan. Kemudian pendetilannya, kalau sudah kita sebar. Kalau scroll luas sedikit ini upload dokumen bisa apa saja yang terkait dengan kegiatan per asetnya tadi ya. Kalau yang kegiatan per tiketnya itu bisa diupload dokumen yang di luar sini. Kalau yang per asetnya bisa di dalam. Kemudian kita detailkan lagi, yang ini kita anggap sesuai semua dan tidak ada yang perlu dijelaskan kalau sesuai, karena model fokusnya mencari ketidaksesuaian. Kalau sudah, kita edit berita acaranya kalau sudah selesai kegiatannya. Tanggal kita pilih, kemudian kita submit, baru ada muncul tombol downloadnya setelah selesai submit. Kita download. Ini kurang lebih rekapan alat bantu untuk mencetak BA-nya. Nanti silakan dilengkapi lagi dengan surat dan format lainnya. Minimal datanya sudah dibantu rekapannya. Kemudian form BA-nya. Kalau sudah bisa diupload dokumen apa saja, sementara tidak ditentukan persis harus apa, sesuai aturan atau kebijakan yang berlaku saja. Secara sistem dibebaskan. Kita pilih apa saja di sini, simpan. Kalau sudah, itu saja untuk dokumen, log status untuk melihat siapa yang melakukan apa. Kalau sudah dinaikkan terus sampai ke level supervisor, mungkin pre-memori ya, langsung saja kita anggap selesai dilakukan ya. Nah, nanti tiketnya akan masuk ke penertiban Satker. Nah, di sini akan muncul nomor tiket yang sama, tiket yang hasil pemantauan insiden tadi oleh Satker dengan dasar penertibannya, misalnya pemantauan insidentil ya. Dengan dasar insidentil. Kalau ini yang lama yang tidak usah diperhatikan, tiket 2406 yang lama. Jadi harusnya hanya ada dasarnya pemantauan insidentil atau periodik gitu misalnya. Jadi karena untuk melakukan penertiban harus dasarnya pemantauan dulu. Kalau sudah muncul pinjam tiket yang lain, ini kita detailkan lagi tampilan penertiban seperti ini. Daftar aset saja ininya, daftar aset hasil pemantauan insidentil, dan yang masuk hanya yang tidak sesuai saja, yang sesuai tidak akan masuk ke tema penertiban. Nah, tugas Satker adalah mendetilkan aksi apa saja yang sudah dia lakukan. Misalnya di sini BMN dalam sengketa
posisinya peninjauan kembali ya. Peninjauan kembali ya hanya sudah dilakukan. Dasarnya nomor berapa, keterangan ceritanya apa saja. 4. Nah, ini sudah ada bentuk penertibannya. Kemudian selanjutnya sewa tanpa persetujuan gitu ya, ya sudah apa bentuk penertiban yang dilakukan. Sementara masih pilihannya 1 ya. Jadi bisa didetailkan ceritanya apa, sudah dilakukan apa. Kalau sudah sama dokumen bebas, kita kembali maka status per aset ini sudah dilengkapi ya. Jadi sudah hijau karena dua-duanya sudah ditertibkan gitu ya. Sudah ada bentuk penertibannya. Kalau sudah oke ditertibkan semua, nanti Satker melaporkan ke koordinator supervisor, selesai. Penertiban sudah selesai. Seperti itu proses pemantauan dan penertiban. Kita lanjut ke dagingnya ya, laporan wasdal. Tadi pemantauan insidentil sesuai ketentuannya. Insidentil. Kemudian satu lagi pemantauan periodik itu harus modelnya dibuat di dalam laporan wasdal. Jadi bersamaan dengan menyusun draft laporan wasdal, bersama juga mulai membuat pemantauan periodik. Nah, untuk kondisi sekarang Bapak Ibu, tiket wasdal kemungkinan kondisi sekarang itu semua satker TKLN akan otomatis terbentuk kondisi sekarang. Otomatis terbentuk karena sudah kita bantu lewat pusat gitu kita ya, orang lewat kita pusat langsung otomatis terbentuk. Pertimbangannya kenapa seperti itu sudah terbentuk dan tergenerate, pertimbangannya karena biar kita punya cut off ya Bapak Ibu ya, cut off data. Karena data wasdal kan harus ini ya, tergantung proses pengelolaan di modul lain. Kalau kita nungguin proses lain, nunggu audit, nunggu PSP-nya selesai, nunggu apapun itu selesai, maka kita bisa saja susun di laporan wasdal. Jadi sehingga harus kita paksa saja ada cut off kan, sehingga kita tarik datanya. Kenapa modelnya juga kita yang cut off kan? Karena sejatinya kita nggak punya real cut off ya Bapak Ibu ya, yang memisahkan data seperti keuangan. Mungkin kalau di laporan keuangan ada transaksi tanggal buku, ya mengandalkan tanggal buku yang untuk merekap cut audit dan lain sebagainya. Tapi kita tidak punya, tidak ada proses yang tanggal buku seperti itu banget gitu ya, ataupun terlalu kompleks untuk disimpulkan ini masuk ke mana, sehingga model yang kita lakukan adalah kita yang bantu cut off kan, dan satker tidak bisa mengenerate ulang lagi. Jadi udah tepat per tanggal 31, tanggal 1 dini hari datanya kita freeze, kita mulai freeze, kemudian kita jalankan proses generate-nya mungkin langsung saja seharian hingga tanggal 22 bisa dipakai. Sehingga dari data yang kita tarik itulah yang akan jadi bahan wasdalnya. Jadi selesai nggak selesai proses di luar aplikasi, di luar modul wasdal, baik di SAPI ataupun modul yang lain, itu yang akan dikelola oleh laporan periodik ini. Dan juga untuk kepentingan auto generate-nya KPKNL, biar KPKNL punya ya sedikit yang bisa di otomatiskan gitu. Karena misalnya di KPKNL punya laporan wasdal yang temanya belum PSP juga. Nah, belum PSP atau tidak ini kan kalau harus kita generate KPKNL terlalu besar ya, mengulang data yang sama dengan satker ya. Dan kita bisa narik data KPKNL kalau satkernya sudah selesai, dan satkernya selesai dan mulai yang beda-beda.
kapan dia generate, makanya kita paksa generate yang bersamaan sehingga KPKNL bisa punya data yang sama dengan Satker. Jadi nggak miss. Nanti Satker belum PSP-nya 10 aset tersebar di 10 Satker, maka di KPKNL juga totalannya 100 aset yang belum PSP. Nah, dia punya kepastian itu, makanya kita mengambil keputusan untuk generate di awal saja. Seperti itu, pertimbangannya nanti kalau ada yang bertanya kok tiket saya sudah muncul duluan gitu. Karena kita yang bantu generate dengan pertimbangan kebutuhan progres yang seperti tadi. Oke, kalau sudah kita akan masuk ke dalam tiketnya. Saya pinjam salah satu saja. Akan langsung muncul warna-warnanya langsung ya, hijau dan merahnya yang bisa otomatis. Yang tidak merah, yang warna hijau, ini artinya mungkin belum urus sesuai bahkan ya, tapi hanya sistem belum bisa mendeteksi yang ketidaksesuaian otomatis mana yang tersedia untuk aset ini. Berarti dengan keterbatasan itu dianggap tidak ditemukan ketidaksesuaiannya. Tapi mungkin ada yang tidak sesuai. Tapi temanya adalah tema lapangan yang harus kita datang ke lapangan baru ketahuan ketidaksesuaiannya. Jadi proses generate wasdal adalah membantu beberapa hal saja yang bisa otomatis. Kita coba lihat contoh yang aset ini, tampilannya masih double, nanti harusnya sudah diperbaiki karena tiket lama. Nah, ininya kalau yang sertifikat karena kontrolnya masih di kita, setidaknya kita ada punya wadahnya, yaitu uploadan di master aset di dokumen kepemilikan. Kalau itu tidak terupload, maka kita anggap belum bersertifikat. Walaupun mungkin dia sudah punya sertifikat, nah mau tidak mau kita anggap dia belum bersertifikat. Terlebih lagi nanti kalau kita sudah terkoneksi dengan ATR BPN, yang mungkin lebih bisa diyakini lagi ya datanya. Di kondisi sekarang ini hanya melihat DNS tersebut sudah di-update master aset terkait sertifikatnya atau belum sebenarnya itu ya, ataupun salah input gitu ya. Tidaknya wasdal menjadi alat bantu untuk bisa dia dasar memperbaiki atau melihat lagi datanya. Nah ini mau nggak mau dipaksa di semester nanti 2 dia belum sertifikat, walaupun dia punya sertifikatnya. Nah dia bisa memperbaikinya ya nanti mau nggak mau nunggu semester 1. Walaupun dia inputnya tanggal 2, tanggal 3 ini, kita tidak akan tarik lagi datanya. Kita hanya menarik data sampai dengan 31 Desember yang sudah diinput. Yang sudah diinput sampai dengan tanggal 31 Desember saja. Lewat dari itu ya nanti menjadi ranah wasdal semester 1 tahun depannya. Jadi mau nggak mau ini terima apa adanya. Mungkin dia bisa menjelaskan atau ya berargumen bahwa ini sudah bersertifikat sebenarnya ya, mungkin dengan upload dokumen pendukungnya ya bahwa ini sudah sertifikat dan dijelaskan. Sementara seperti itu mekanisme yang bisa dia bantah ya terkait wasdalnya. Karena kalau ini datanya harus terima apa adanya. Oke, itu kemudian setelah yang auto by system ini dengan catatan belum bersertifikat, asalnya dari Monstera, kemudian lainnya kita bisa tambahkan lagi detailnya yang tidak sesuai secara yang manualnya, yang temuan hasil lapangannya. Ya, misalnya tadi ya terkait ternyata ditemukan sewa juga, ternyata sewanya ada kantin yang berdiri di bangunan tersebut yang setelah ditanya nggak punya dasar tujuan sewanya. Nah itu bisa masuk sewa tanpa persetujuan dan kita simpan.
Nah, jadi kita fokusnya sekali lagi Bapak Ibu mendetilkan detail ketidaksesuaiannya. Apakah ini masuk form mana di laporan Wasdal? Tanda kutipnya dibiarkan aplikasi yang melogikakannya. Jadi Bapak Ibu fokus melakukan kegiatan Wasdalnya. Tidak fokus ini masuk form mana, kolom mana. Seperti itu untuk mendetailkannya. Tadi kalau tadi mobilnya harus masuk satu persatu. Ini sudah kita tambahkan tombol bantuan, yaitu untuk menambahkan hasil pemantauannya secara gelondongan. Misalnya ini tidak sesuai yang tadi ya, pemanfaatan sewa tadi kan mungkin banyak aset yang kita datangi, daripada kita masuk satu persatu, itu kita checklist saja. Nanti akan tersimpan detil ini ke pilihan aset yang kita pilihnya. Yang diperhatikan adalah jangan sampai salah pilih aset. Nah, risiko di situ ini kan semakin mudah, ya risiko yang ada juga semakin terbuka. Salah pilih. Silakan diperhatikan, kalau sudah baru disimpan. Kalau sudah kita tutup, maka aset-aset yang kita pilih tadi juga ini sudah jadi merah juga ya. Status akhirnya. Jadi kalau ada satu yang sesuai tapi status lainnya tidak sesuai, maka yang diambil adalah yang tidak sesuainya. Jadi ada status aset tidak sesuai, status akhirnya jadi tidak sesuai. Nah itu proses pendetilannya ya Bapak Ibu. Satu lagi terkait tambah tidak lanjut. Nanti di sini misalnya nanti kita tambah terkait temuan BPK misalnya audit APKL misalnya BPK tambah tidak lanjut. Nah, kemudian setelah ada itu kita bisa memilih selesai tidak lanjutnya juga gitu ya. Jadi mengidentifikasi ada tadi di ketidaksesuaiannya adalah ada temuan pemeriksaan apit, di sini kita bisa langsung melaporkan tidak lanjutnya apa. Nanti ada keterangan E4. E4 ini adalah informasi tindak lanjut ini akan masuk ke kolom yang mana di laporan Wasdal E4. Jadi misalnya yang ini detil yang ini akan masuk ke kolom H, form H. Yang ini masuk ke kolom E4 E5. Jadi untuk Bapak Ibu pas cetak nanti laporan Wasdal kok ini datanya kosong ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi harus input yang mana gitu untuk mengisi itu. Oh ini D7, D10, D20, D23. Hasil pemeriksaan apit. Seperti itu ya. Jadi kita lihat ya di ke D20. Kalau sudah, kita kembali. Itu proses utamanya di pemantauan periodik daftar aset, intinya mendetilkan aset tersebut. Kemudian kita lanjut lagi masih di tema pemantauan periodik, kita ke alat bantu, hanya alat bantu saja, yaitu rekapan ketidaksesuaian. Kalau di sini Bapak Ibu, perspektifnya adalah berdasarkan daftar aset. Aset ini sesuai tidak sesuai. Untuk tahu detailnya harus masuk ke dalam. Nah mungkin ada kebutuhan di mana Pak saya mau tahu dong yang belum PSP itu berapa banyak misalnya. Di sini bisa lihat dari ketidaksesuaian temanya ya, penggunaan PSP belum ada PSP. Kita cari. Sudah muncul ada 1463 ya aset yang belum PSP. Kalau kita cari yang lain misalnya pemanfaatan dari sewa yang tanpa persetujuan munculnya ada 7. Seperti itu cara menggunakannya.
Karena kadang kan usernya kan kepo ya, ini apa aja, ada apa saja. Kemudian export Excelnya juga bisa dipakai. Itu untuk memantau ketidaksesuaian apa saja. Kemudian lanjut, tadi mungkin saya cerita tadi sumber data ya Bapak Ibu ya, sumber data Wasdal dari mana saja. Nah ini salah satu contoh data Wasdal yang kita belum punya datanya, yaitu misalnya terkait tema persediaan yang untuk diserahkan kepada masyarakat. Nah ini nanti kami tambahkan kolom kodenya yang kode persediaannya biar lebih jelas. Intinya ini adalah tanah bangunan untuk diserahkan masyarakat, hewan tanaman untuk diserahkan masyarakat, bantuan mesin untuk diserahkan masyarakat, barang update untuk diserahkan masyarakat, BPD, BDN, BUMN, dan lainnya, yang bawahnya lainnya. Nah, silakan nanti kita nggak tahu detailnya. Tidaknya ini hanya untuk meng-cover kebutuhan laporan saja. Nah, ini baru yang perspektifnya fokus ke laporan untuk penginputannya. Kita nggak tahu detailnya, yang penting di update-nya adalah berapa sih jumlahnya. Jadi kita minta kesimpulannya. Nanti kalau sudah kita terinterkoneksi barang persediaan, baru ini bisa kita otomatiskan. Sementara masih manual seperti ini. Nilai DME-nya berapa, jumlah yang diusulkan, misalnya dari 10 hanya 2. Seperti itu, mendetailkan satu untuk persediaan yang sudah diserahkan masyarakat. Kemudian untuk opnal fisik juga sama, persediaan yang opnal fisik. Hanya rekapannya saja yang belum opnam berapa, total nilainya berapa, jumlah sudah opnamnya berapa, secara pasangan nilainya berapa. Opnam fisik, kemudian penyampaian laporan barang, nah mungkin sesuai aturannya saja, mungkin saya juga kurang hafal persis yang dimaksud, mungkin LBMN mungkin ya, ini semua koreksinya saja. Kalau LBMN misalnya dari Sakti sudah menyampaikan kapan, di sini hanya menyampaikan lagi, nggak menyampaikan, maksudnya hanya mendokumentasikan ulang biar bisa kita simpulkan tepat waktu atau tidak kali ya. Concern mungkin di laporan wasdalnya seperti itu. Berapa misalnya ya, nomor, tanggal penyampaian, status penyampaian, jadi masih free text banget ya. Kalau ada usulan detail yang harusnya seperti apa, nah, silakan saya. Sampai saat ini secara identifikasi masih seperti ini posisinya. Kita lanjut. Nah, kemudian ini tema RKBUMN versus RKAKL-nya. Nanti juga ini mungkin kalau sudah terkoneksi baru bisa kita otomatiskan. Sementara ini masih rekap manual. Kemudian ini misalnya di RKBUMN pemeliharaannya misalnya 10. Nah ini mungkin kami perlu koreksi ya. Nanti nilai ini apakah nilai asetnya atau nilai anggarannya ya, nanti disepakati saja. Dan nanti kita bisa cek kalau misalnya di sini RKKL-nya dari mintanya RKBUMN 10 ternyata yang ditembus sampai anggarannya 9. Dengan asumsi nilainya nanti silakan disepakati ya, nilai anggaran atau nilai aset di sini. Dan kita simpan. Jadi hanya full rekap manual, kita nggak tahu detailnya, ini aset yang mana, tanah yang mana yang diusulkan, pemeliharaan atau bangunan mana yang pemeliharaan, KKL mana yang diusul, yang dapat anggaran. Nah, persisnya kita nggak tahu, nanti nunggu terkoneksi. Setelah itu, Bapak Ibu, sama seperti tadi pendetailannya untuk berita acara. Tapi untuk bisa mencetak berita acara dengan lengkap, kita harus pastikan merekap ulang. Jadi logikanya adalah harus generate dulu pertama kali. Generate itu boleh dibilang seperti kita ya mau menyediakan wadahnya, kita sediakan wadahnya, kita sajikan semua bahan-bahannya, kemudian kita detailkan. Nah, pendetailan itu masukkan bahan-bahannya ke dalam wadahnya, gitu kan. Setelah itu wadahnya kita bungkus, ikat karet 2. Nah itu proses rekap. Nah rekap ya. Kita bungkus, kita jumlahkan, kita totalkan, kita
freeze datanya. Nah, proses rekap ini setelah dibungkus, tapi masih bisa dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ternyata setelah dibungkus ada yang ketinggalan, ternyata lupa masukin TPOS gitu kan ke dalam bungkusannya, maka bungkusannya dibuka lagi dengan cara kita tambahkan langsung saja detailnya apa. Nanti kalau kita tambahkan detail, otomatis rekapnya merah lagi di sini. Setelah merah, kita jangan lupa rekap lagi. Jadi sekali lagi proses generate adalah proses awal pertama kali banget, rekap adalah proses akhir banget untuk mengumpulkan totalannya. Jadi jangan lupa direkap. Setelah direkap baru bisa cetak berita acara dengan normal. Isinya akan menyimpulkan dan memaksa user menghasilkan data seperti ini, berapa yang sesuai, berapa data yang tidak sesuai. 339 dan 19. Kurang lebih seperti itu, detailnya seperti yang tadi. Berita acaranya minimal terbantu untuk di sisi yang ini. Format lainnya memang tidak terlalu kami perhatikan karena masih bisa diedit sendiri. Setelah itu maka proses pemantauan periodik selesai. Lanjut ke pemantauan insidentil, seharusnya pemantauan insidentil sudah dilakukan sebelumnya, sehingga di sini hanya generate rekap itu saja. Hanya generate dan rekap dan download. Oh ya, downloadnya tadi belum ya, maaf. Setelah direkap Bapak Ibu, pemantauan periodik bisa di-download laporan wasdalnya di sini. Download Excel-nya akan tampil hanya kalau sudah selesai rekap. Kita cek misalnya tadi ke form D. Di form D tadi kita masuki ke D20 ya, tidak lanjut aktif. Nah, termasuk ini ya, tidak lanjutnya dianggap selesai. Seperti itu tampilannya. Tapi silakan bisa diubah kembali menjadi laporan mungkin yang lebih proper kalau diperlukan. Di DS, dicetak, ditandatangan, dikasih skop dan lain sebagainya, silakan. Yang pasti kami bantu menyediakan daftar Excel-nya saja. Silakan diolah kembali sesuai keputusan atau kebijakan atau kesepakatan yang berlaku terkait proses pelaporannya. Laporannya apakah perlu diupload di sini, nanti bisa diupload di sini karena tidak kita kunci, free text saja. Misalnya laporan wasdal misalnya. Step 2. Silahkan bisa dicetak sama sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai ya tinggal diedit lagi, tambahkan lagi, sesuaikan lagi, cetak lagi. Oke, lanjut ke pemantauan insidentil, generate, rekap, download. Itu saja prosesnya berurut. Penertiban juga sama, generate, rekap, download. Kalau pemantauan insidentil dan penertibannya dilakukan di periode wasdal yang sama, maka akan muncul. Kalau tidak muncul berarti mungkin dia baru pemantauan insidentil di tanggal 1, 2, 3 nanti gitu misalnya. Yang kita ambil adalah tanggal dari 1 Juli gitu kan ke 31 Desember saja. Oke, penertiban bisa selesai. Nah, itu proses di analis satker, nanti naik lagi ke koordinator, supervisor satker sampai naik ke atas. Nah, kita ngintip sedikit di tampilan level atas ya. Di analis misalnya pengguna barang. Kementerian Keuangan. Dan ke wasdal, laporan wasdal judulnya bunyinya adalah konsolidasi, penertibannya bunyinya permintaan penertiban.
pemanfaatan insidentil sama. Hasil pemanfaatan insidentil di pengguna barang akan men-trigger ke permintaan penertiban. Ya. Ini adalah daftar tiket-tiket permintaan penertibannya. Oh sudah nih, si Satker TP KPBG TPA Jakarta sudah menindaklanjuti, jaya aman. Sudah selesai, yang ini masih nunggu approve, bisa dipantau di sini ya, hasil permintaannya. Kalau sudah, kita ke laporan wajib saja. Ini belum dibuat tiket, kita ke semester 2 4. Ini tiketnya belum muncul ya. Ini ada box ya, tampil. Kita coba tiket yang lain dulu. Laporan konsolidasinya prosesnya. Nanti kami cek dulu yang untuk yang tampilan di sini di senggol. Nanti kalau sudah normal baru kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk pengguna seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti sambil menunggu saya coba laporkan dulu.